jurusan informatika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang organisasi komputer dan memahami dasar-dasar organisasi komputer. Oke, selanjutnya, pada yang saya Dina dan saya akan bahas tentang organisasi komputer. Organisasi komputer adalah studi tentang bagaimana komputer dirancang, diimplementasikan, dan beroperasi. Pada presentasi ini kita akan membahas konsep dasar organisasi komputer dan komponen-komponen yang penting yang terlibat dalam proses tersebut. Definisi organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengaturan dan hubungan antara komponen fisik dalam sistem komputer. Ini melibatkan rancangan, struktur, dan pengelolaan komponen seperti prosesor, memori, input atau output, dan jaringan. Oke, selanjutnya, memahami organisasi komputer dalam dunia teknologi saat ini sangat penting karena pemahaman fundamental yaitu organisasi komputer adalah dasar untuk memahami bagaimana komputer bekerja dengan. Selanjutnya, memahami organisasi komputer dalam dunia teknologi saat ini sangat penting karena yang pertama yaitu pemahaman fundamental. Organisasi komputer adalah dasar untuk memahami bagaimana komputer bekerja secara internal. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak yang efisien. Memahami organisasi komputer akan membantu Anda menjadi pengembang perangkat lunak yang lebih efisien. Yang ketiga, keamanan dan pemulihan bencana. Dalam digital yang sangat makin kompleks, keamanan informasi menjadi sangat penting. Dan yang keempat, ada inovasi dan desain sistem. Memahami organisasi komputer memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam inovasi dan melalui sistem yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu hubungan antara komputer, hardware, dan software. Hardware adalah komponen fisik yang membentuk komputer, yang meliputi perangkat keras seperti prosesor, memori, dan peripheral lainnya. Hardware berperan dalam menjalankan instruksi dan memproses data yang diberikan oleh software. Software adalah program atau aplikasi yang dijalankan di dalam komputer. Ini menginstruksikan hardware bagaimana harus beroperasi dan memproses data. Software memanfaatkan kemampuan dan sumber daya hardware untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti menjalankan program, memanipulasi data, dan menghasilkan output. Komputer adalah intensitas yang terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Tanpa hardware, software tidak dapat dijalankan, dan tanpa software, hardware tidak memiliki instruksi untuk beroperasi. Keduanya saling melengkapi dan bekerjasama untuk menghasilkan fungsi dan kinerja komputer. Selanjutnya, yaitu adalah prinsip dasar dalam organisasi komputer. Von Neumann Architecture. Yang pertama adalah Von Neumann Architecture. Prinsip dasar dalam organisasi komputer adalah arsitektur Von Neumann Architecture. Ini mencakup 4 komponen utama, yaitu unit pemrosesan sentral atau central processing unit atau biasa kita sebut CPU, memori, perangkat input, dan perangkat output. Arsitektur Von Neumann memungkinkan instruksi dan data disimpan dalam memori yang dapat diakses secara sekuensial, dan CPU mengambil instruksi tersebut untuk dieksekusi. Selanjutnya, yaitu adalah gerbang logika dan sirkuit digital. Organisasi komputer bergantung pada prinsip gerbang logika dan sirkuit digital. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam sirkuit digital yang menggunakan logika boolean untuk menghasilkan keluaran berdasarkan input yang diberikan. Sirkuit digital terdiri dari kombinasi gerbang logika yang membentuk logika komputasional untuk melakukan operasi dan pemrosesan data. Selanjutnya, itu adalah bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa yang dipahami oleh komputer. Instruksi dalam bahasa mesin ditulis dalam kode biner 0 dan 1 yang merepresentasikan operasi yang harus dilakukan oleh komputer. Organisasi komputer melibatkan pemahaman dan pemrograman dalam bahasa mesin untuk mengendalikan perangkat keras dan melaksanakan tugas-tugas komputasional. Yang keempat, yaitu sistem operasi. Prinsip organisasi komputer juga mencakup sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer, menyediakan antar pengguna dan perangkat keras.
dan mengkoordinasikan eksekusi program sistem operasi, memastikan bahwa program-program berjalan dengan aman, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memberikan layanan dasar seperti manajemen file, jaringan, dan keamanan. Yaitu yang kelima, hierarki memori. Organisasi komputer mengikuti prinsip hierarki memori. Hierarki memori menggambarkan tingkatan memori dalam komputer, mulai dari registrasi internal CPU yang sangat cepat hingga penyimpanan eksternal yang lebih lambat seperti hard disk. Organisasi komputer memanfaatkan hierarki memori untuk menyimpan dan mengakses data secara efisien dengan memori yang lebih cepat dan lebih mahal tentunya digunakan untuk data yang sering diakses. Paralelisme, prinsip dasar organisasi komputer juga melibatkan paralelisme. Prinsip mengacu pada penggunaan beberapa unit memproses atau core untuk menjalankan tugas secara simultan. Dengan memanfaatkan paralelisme, komputer dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan dan kinerja secara keseluruhan. Nomor 7, yaitu pengelolaan sumber daya. Organisasi komputer melibatkan pengelolaan sumber daya komputer secara efisien. Ini termasuk alokasi memori, penggunaan CPU, manajemen paket input atau output, dan manajemen daya. Pengelolaan sumber daya yang baik memastikan pengguna yang optimal dan efisien dari komputer. Arthur von Neumann, sebuah konsep dasar dan desain komputer yang pertama kali dibuat oleh ilmuwan komputer John von Neumann pada tahun 1945. Arthur menjadi dasar bagi sebagian besar komputer modern yang digunakan saat ini. Arsitektur Neumann menggambarkan struktur dan prinsip dasar komputer yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu unit pemproses central processing unit, CPU, memori, perangkat input, dan perangkat output. Perangkat komponen utama. Yang pertama itu adalah unit pemrosesan center CPU. CPU atau biasa disebut adalah CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan menjalankan operasi aritmetika serta logika. CPU terdiri dari 2 komponen utama, yaitu unit control unit, dan unit aritmetika logika arithmetic logic unit atau ALU. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan instruksi, program, dan data yang sedang diproses oleh komputer. Arsitektur von Neumann menggunakan satu blok memori tunggal yang menyimpan instruksi dan data secara sekuensial. Memori ini dapat diakses oleh CPU sesuai dengan alamat yang telah ditentukan. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contohnya seperti perangkat input termasuk keyboard, mouse, scanner, dan sensor lainnya, dan data yang diinput melalui perangkat ini ada disimpan dan memori untuk diproses oleh CPU. Selanjutnya, perangkat output digunakan untuk menghasilkan hasil dari pemrosesan komputer. Contoh perangkat output meliputi monitor, printer, speaker, dan perangkat tampilan lainnya. Data yang diproses oleh CPU kemudian dikirim ke perangkat output dan ditampilkan atau digunakan oleh pengguna. Oke, selanjutnya adalah memori dalam organisasi komputer. Dalam organisasi komputer, memori merujuk pada komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh komputer. Memori berperan penting dalam operasi komputer karena menyediakan tempat penyimpanan yang diperlukan untuk eksekusi program dan memanipulasi sebuah data. Ada beberapa jenis memori yang digunakan dalam organisasi komputer. Memori utama, main memory, juga dikenal sebagai RAM, random access memory. Memori utama adalah tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan program yang sedang berjalan dan data yang sedang diproses oleh CPU. Memori utama bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya hilang ketika komputer dimatikan. Memori utama menggunakan alamat memori untuk mengakses dan menyimpan data secara langsung. Cache memory. Cache memory atau cache memory adalah jenis memori yang lebih cepat dan berukuran lebih kecil daripada memori utama. Cache digunakan untuk menyimpan salinan data dan instruksi yang sering digunakan secara lokal oleh CPU. Dengan menyimpan
menyimpan data yang sering diakses di cache, CPU dapat mengaksesnya lebih cepat daripada mengambil data dari memori utama. Cache memori dapat dibagi menjadi beberapa level, misalnya level 1, level 2, dan level 3. Dengan level yang lebih tinggi memiliki kecepatan akses yang lebih cepat, tetapi kapasitas yang jauh lebih kecil. Lanjutannya yaitu adalah memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang bahkan ketika komputer dimatikan. Contoh memori sekunder termasuk hard disk drive atau HDD, solid state drive, SSD, dan media penyimpanan eksternal seperti flash drive, LCD, atau DVD. Memori sekunder memiliki kapasitas yang lebih besar daripada memori utama, tapi kecepatan aksesnya lebih lambat. Register adalah memori internal yang terletak dalam unit pemrosesan sentral atau CPU. Register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi, data yang sedang diproses, dan hasil sementara dari operasi aritmetika atau logika. Register memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan merupakan tempat penyimpanan yang paling cepat dalam sistem komputer. Selanjutnya itu konsep dasar input-output dalam organisasi komputer yang melibatkan proses komunikasi antara komputer dan perangkat input atau output eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat lainnya. Ini merupakan yang penting dalam sistem komputer karena memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer serta pemrosesan data yang melibatkan perangkat eksternal. Berapa konsep dasar dalam info atau input-output? Port I/O adalah norma fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input-output eksternal dengan komputer. Port I/O biasanya terdiri dari soket atau konektor yang mendukung transfer data dan sinyal antara komputer dan perangkat I/O. Contoh umum dari port I/O adalah USB, Universal Serial Bus atau HD, bisa juga HDMI, High Definition Multimedia Interface, dan port Ethernet. Yang kedua yaitu adalah perangkat I/O. Perangkat I/O adalah perangkat eksternal yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Input atau menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer. Output perangkat I/O mencakup keyboard, mouse, monitor, printer, speaker, dan berbagai perangkat lainnya. Setiap perangkat I/O memiliki metode dan protokol komunikasi yang berbeda untuk berinteraksi dengan komputer. Driver perangkat input-output adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat input-output tertentu. Driver ini menyediakan antarmuka antara sistem operasi dan perangkat input-output sehingga sistem operasi dapat mengenali, mengatur, dan berkomunikasi dengan perangkat tersebut. Biasanya, setiap perangkat I/O memiliki driver khusus yang perlu diinstal pada sistem operasi agar perangkat dapat berfungsi dengan baik. Controller input-output adalah perangkat keras yang bertanggung jawab atas peraturan atau koordinasi transfer data antara perangkat I/O dan sistem komputer. Kontrol I/O biasa diintegrasikan dalam motherboard komputer atau dapat berupa kartu ekspansi yang terpasang di slot ekspansi komputer. Kontrol I/O mengendalikan aliran data dan melayani protokol komunikasi dan memastikan kecocokan antara perangkat I/O dan sistem komputer. Selanjutnya itu adalah buffering. Buffering adalah teknik yang digunakan dalam I/O untuk menyimpan data sementara sebelum dikirim atau diperoleh oleh perangkat input-output dan sistem komputer. Buffer sebagai tempat penyimpanan sementara yang membantu menyamakan kecepatan transfer data antara perangkat input-output yang beroperasi dengan kecepatan yang berbeda. DMA, Directory Memory Access. DMA adalah mekanisme yang memungkinkan transfer data langsung antara perangkat I/O dan memori utama tanpa melibatkan CPU secara langsung. DMA memungkinkan perangkat I/O input-output untuk mengakses memori langsung, mengirim atau menerima data tanpa campur tangan CPU. Hal ini mengurangi beban kerja CPU dan meningkatkan efisiensi transfer data. Oke, thanks.